Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta tasawuf, di dalam ajaran Islam kita itu diharuskan sebelum kita mati atau meninggal dunia, kita itu diharuskan agar diri kita atau jiwa kita itu bersih, sebersih-bersihnya seperti bayi yang baru lahir. Tetapi sayangnya di dalam ajaran syariat Islam, tata cara untuk membersihkan jiwa kita atau diri kita seperti bersihnya seperti bayi itu tidak ada penjelasan yang jelas. Hanya saja di dalam syariat Islam hanya mengatakan bahwa kita itu harus benar-benar bersih sebelum kita pulang ke rahmatullah. Nah, satu-satunya ajaran Islam yang memberikan cara agar diri kita bisa bersih sebersih bayi yang baru lahir hanya ada di dalam ajaran tasawuf. Dan mungkin kita akan bertanya kenapa cara-cara untuk membersihkan diri kita bersih seperti bayi yang baru lahir itu hanya ada di ajaran tasawuf, tidak ada di ajaran syariat. Ya pasti mungkin kita sudah memahaminya bahwa ajaran syariat itu adalah ajaran dasar yang dimana tidak mungkin segala sesuatu itu ya mesti ada tahapan-tahapannya. Nanti setelah kita mampu untuk melaksanakannya yang lebih jauh lagi, maka barulah kita masuk ke pelajaran yang lebih berat. Karena untuk membersihkan diri kita, jiwa kita bersih seperti bayi yang baru lahir itu sesuatu yang memang sangat sulit. Dan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, maka ini akan seperti kontras dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Artinya kontras di sini bahwa yang dimana ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam ini masih dekat dengan kehidupan duniawi, sementara ajaran-ajaran tasawuf untuk membersihkan diri kita atau jiwa kita itu sudah tidak mempedulikan lagi dengan dunia. Seperti yang ada di dalam buku Futuhul Ghaib ini, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani memberi penjelasan atau memberi cara agar kita bisa membersihkan diri kita seperti bayi yang baru lahir. Inti dalam buku ini untuk membersihkan diri kita seperti orang atau bayi yang baru lahir ini harus mengabaikan makhluk atau dunia. Karena bayi itu ketika lahir itu tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Dia lahir ke alam dunia ini pun itu dalam keadaan pasrah. Dia tidak mempedulikan dilahirkan di mana, orang tuanya siapa, bagaimana kehidupannya nanti, dan sebagainya. Si bayi ini tidak mempedulikan hal-hal itu. Jadi intinya bayi ini dalam kondisi kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu juga kita. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka kita itu diharuskan seperti bayi yang baru lahir, yang artinya bahwa kita ini sudah tidak mempedulikan lagi apakah kita ini masuk surga atau neraka. Apakah kehidupan kita ini bagaimana, suka, duka, atau apapun itu tentang perkara dunia, kita sudah tidak mau berpikir lagi. Kita hanya fokus ke Allah. Bahkan ketika kita fokus ke Allah pun, kita tidak mempedulikan tentang kenikmatan atau apapun itu. Jadi hanya yang kita tahu itu, hanya yang kita sadari itu hanyalah Allah saja. Hanya itu, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bacakan yang Syekh Abdul Qadir Jailani tuliskan, yang katanya, wahai hamba, lenyaplah dari manusia dengan izin Allah,
lenyaplah dari nafsumu dengan perintahnya, dan lenyaplah dari kehendakmu dengan perbuatannya, sehingga kau berubah menjadi bahtera ilmunya. Tanda lenyapnya dirimu dari manusia adalah ketika kau memutuskan dari sepenuhnya dari mereka dan membebaskan jiwa dari berharap kepada mereka. Tanda lenyapnya dirimu dari nafsu adalah ketika kau tinggalkan upaya untuk mendapatkan segala nikmat dunia, tak lagi berhubungan dengan sebab ketika mencari manfaat dan menghindari madarat. Tidak lagi bergerak demi kepentingan pribadi, tak bergantung kepada diri sendiri dalam urusan dirimu, dan tak melindungi atau membantu diri, tetapi memasrahkan semua hanya kepada Allah, sebab Dialah pemilik segalanya. Sejak awal hingga akhir, kau senantiasa bergantung kepadanya, sebagaimana kau bergantung ketika kau berada dalam rahim dan saat disusui di buayan. Di sini sangat jelas Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa kita ini sudah tidak lagi mengharapkan apapun, baik itu dari orang lain, dari kemampuan kita. Intinya kita ini sudah tidak benar-benar tidak mengharapkan apa-apa lagi. Seakan-akan kita ini sudah tidak mengerti dengan kehidupan duniawi ini. Yang kita tahu hanyalah Allah saja, dan kita hanya menyerahkan kepada Allah saja. Seperti yang tadi saya singgung, kita ini sudah tidak mempedulikan lagi tentang apakah kita mau masuk surga atau neraka. Itu sudah tidak dipedulikan lagi, sudah pasrah dengan apapun yang dikehendaki Allah. Ketika kita sudah dalam keadaan seperti itu, maka ini dikatakan jiwa kita bersih, jiwa kita ini suci. Jadi dengan demikian jelas bahwa pengetahuan kita, kesadaran kita, dan sebagainya yang kita rasakan ini adalah bagian dari ujian-ujian yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita, sampai di mana kita ini mampu menjadikan diri kita menjadi seperti itu. Artinya kita ini bisa menjadi pasrah total, seakan-akan kemampuan-kemampuan kita yang diberikan oleh Allah itu tidak ada, seakan-akan seperti itu. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tanda hilangnya kehendakmu dengan perbuatannya adalah ketika kau sepenuhnya tak menghendaki apapun, tak punya tujuan, tak punya kebutuhan, karena kehendak dan tujuanmu hanya satu, yaitu Allah. Maka perbuatan Allah mewujud dalam dirimu. Engkau berada dalam kehendak dan perbuatannya hingga seluruh bagian tubuhmu tenang, hatimu tentram, pikiranmu terang, wajahmu berseri, dan batinmu lapang, segala kebutuhanmu terpenuhi berkat kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Tangan kekuasaan senantiasa menggerakkanmu, lidah keabadian selalu menyerukan namamu. Tuhan semesta alam menjagamu, membusanaimu dengan cahayanya dan pakaian rohani, dan menempatkanmu sejajar dengan ahli hikmah yang telah mendahuluimu. Pada tingkatan ini kau akan mampu menaklukkan diri hingga tiada lagi syahwat padanya, bagaikan bejana yang bersih dari air atau larutan. Kau akan terlepaskan dari segala gerak manusiawi, hingga rohanimu menolak segala sesuatu kecuali kehendak Allah. Pada makom ini, berbagai keajaiban dan fenomena dialami ternisbahkan kepadamu. Semua itu terlihat seolah-olah darimu, padahal sejatinya merupakan perbuatan dan kehendak Allah yang mewujud di kenyataan. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita sudah seperti itu, maka perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dan tentu di sini dijelaskan bahwa akan banyak keajaiban-keajaiban
yang menurut orang lain seakan-akan keajaiban-keajaiban itu adalah hasil dari diri kita. Padahal sebenarnya itu bukan diri kita yang mampu memberikan keajaiban-keajaiban itu, tetapi Allah semata. Jadi misalnya ketika seorang wali memperlihatkan karomah-karomahnya atau keluar karomah-karomahnya, itu bukan berarti wali itu mampu melakukan karomah-karomah itu atau keajaiban-keajaiban itu. Itu semata-mata hanyalah Allah. Itu geraknya Allah dan itulah keinginan Allah. Nah, jadi untuk teman-teman yang biasanya kan orang-orang itu suka dengan karomah-karomah. Jadi karena kita sudah tahu bahwa karomah-karomah itu datang ketika pengabdian kita atau dekatnya kita dengan Allah. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Allah atau pengabdian kita ini kurang, maka karomah itu tidak akan muncul. Maka dengan itu jangan sampai kita ini salah menilai atau salah persepsi tentang karomah itu, karena pada kenyataannya banyak orang yang menawarkan karomah-karomah dengan syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para wali. Karena jelas karomah yang dikatakan oleh para wali itu sangat berkaitan dengan keimanan kita dan pengabdian kita, kedekatan kita dengan Allah. Salah satunya tanda orang yang dekat dengan Allah itu yaitu mampu mengabaikan manusia, makhluk, dan nafsu-nafsunya. Jikalau ada orang yang mengaku memiliki karomah, tetapi dia itu dekat dengan kehidupan duniawi, dekat dengan nafsunya, maka itu bukan karomah. Walaupun sesuatu itu seperti karomah, itulah hanya tipuan iblis saja, karena iblis mampu melakukan sesuatu yang seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan sampai terjebak dengan hal-hal itu. Makanya saya di sini menjelaskan tentang hal ini. Saya merasa prihatin, masih banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang kelihatannya rajin atau taat beribadah, masih saja terjebak dengan hal itu, dengan karomah-karomah itu. Ini sangat disayangkan sekali. Dan sebenarnya karomah itu tidak bisa sifatnya diulang-ulang. Misalnya, ini perumpamaan. Misalnya saya mengeluarkan karomah yang bentuknya A. Ketika saya diharuskan untuk mengeluarkan karomah yang seperti itu tidak mungkin bisa sama. Atau seorang wali misalnya ketika dibegal atau ya dibegal lah gitu, si wali ini mengeluarkan karomah seperti itu. Nah, ketika suatu hari nanti si wali ini dibegal, maka karomah yang datangnya itu tidak mungkin sama lagi. Itu perbedaannya seperti itu. Itu saya merasa yakin dan saya jamin bahwa karomah itu tidak seperti itu terus-terusan. Karena karomah itu kehendak Allah. Jadi kesimpulannya dalam video ini, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana cara kita membersihkan diri kita sampai diri kita ini bersih seperti bayi baru lahir. Dan ketika kita sudah bersih, maka kita ini akan diberikan ilmu pengetahuan dan ketenangan. Bahkan karomah-karomah pun akan bermunculan pada diri kita. Seakan-akan orang lain akan melihat bahwa karomah-karomah itu kita yang mengeluarkan, padahal sesungguhnya itu dari Allah. Karena apapun perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan dari Allah sendiri. Nah, dengan memahami ini, kita jangan sampai lagi terjebak dengan kalimat-kalimat karomah. Jangan sampai dirayu dengan ajakan-ajakan, misalnya menawarkan ilmu laduni lah, itulah
apalagi dengan bayaran, dengan ini itu harus hati-hati, karena ilmu laduni atau karomah itu tidak bisa diupayakan. Itu datang dengan sendirinya ketika kita sudah benar-benar bersih, benar-benar kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.